Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan pula Anda katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena dia adalah Juru Selamat. Percayalah kepada Yesus, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan sore hari ini, doa dan harapan saya kita tetap dalam damai sejahtera Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan 5 menit bersama dengan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, maka kami mau tetap tinggal di dalam kasih Tuhan yang membawa kedamaian, ketenteraman, dan iman yang teguh dalam hidup kami. Dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya masih tetap membawakan kita dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi saya sedang menyoroti tentang tinggal itu. Jadi saya tadi pagi sudah membawakan 3 poin bagaimana seseorang harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kedua ini, bagian kedua ini, ketika kita mau tinggal dalam Yesus, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 4. Haleluya. Jadi lengkap sudah. Kita tinggal dalam Yesus, Allah tinggal dalam kita, dan Roh Kudus tinggal dalam kita. Wow, luar biasa. Dan roh itu menghidupkan kita, memberikan kita semangat terus-menerus dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin sudah tua renta, tetapi semangat kita tetap semangat muda. Masih kita ingat bagaimana Musa 120 tahun mau menghadap Tuhan. Dan bukan dalam keadaan sakit, tetapi dia menghadap Tuhan. Dan masih menaik ke Gunung Nebo karena energi Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan panggil pula di Gunung Merayu. Jadi saya berdoa supaya kalau Tuhan berikan panjang umur, ya tidak dalam keadaan sakit-sakit. Puji Tuhan. Sejak 1 Maret 1987, saya tetap menikmati kebaikan Tuhan ketika saya ada tinggal di dalam Yesus, dalam Allah, dalam Roh Kudus, dan mereka tinggal di dalam saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Lalu yang kedua, tinggal tetap di dalam iman kepada Yesus. Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Haleluya. Jadi kebenaran itu akan tinggal dalam kehidupan kita ketika kita menerimanya dengan iman. Karena dengan iman itu kita mengalahkan iblis. Dengan iman itu kita mengalahkan kuasa setan. Dengan iman itu kita mengalahkan perbuatan-perbuatan daging yang merontak dari diri kita. Dan perbuatan daging, perbuatan hawa nafsu yang memaksa kita untuk melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Sementara Tuhan ingin kita melakukan perintahnya. Setan ingin dia melakukan kehendaknya. Dan saya mau katakan, kalau engkau sendiri, engkau tidak akan pernah bisa. Karena firman Allah katakan, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku engkau akan dibakar, kering, mati, dan kemudian dibakar sampai besar. Lalu yang ketiga, kata firman Allah, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus ini tidak boleh keenam hal ini, dari tadi pagi sampai sore ini kita tidak boleh tinggalkan itu. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Jadi kita harus mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Satu dengan yang lain hidup dalam kasih,
bukan hidup saling gontok-gontokan. Walaupun ada saudara kita yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kita nggak pernah mengatakan, kamu sesat, kamu harus dipenjara. Kita santai-santai saja, karena itu urusan pribadi, urusan perseorangan, masalah agama. Di dalam kekristenan, itu masalah pribadi, tidak dapat di kotak-katik siapapun. Bahkan kalau kamu mau ateis, silakan aja. Katakan. Tapi di Indonesia kan nggak boleh ateis. Jadi tapi kalau Anda ateis, itu kok Anda akan mengalami kekeringan. Karena apa? Roh Kudus, Bapa, Anak, tidak akan tinggal dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kelesuan. Itulah sebabnya orang-orang yang tinggal dalam Yesus itu bergairah senantiasa, saling mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Orang susah ditolong, orang bodoh diajar supaya hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak benar diajar supaya tinggal dalam kebenaran. Orang yang melakukan ajaran-ajaran yang tidak benar, ada orang-orang yang dipakar di situ untuk meluruskan orang-orang yang tidak mau yang sesat itu. Kalau tidak mau, ya dia akan dikatakan pengajar sesat. Kita tidak perlu melapor dia ke polisi, kita tidak perlu menghakimi. Siapa kita? Kita orang berdosa. Kita hanya dapat kehidupan ini karena kasih. Itu sebabnya kita harus mengasihi saudara-saudara kita yang salah, saudara-saudara kita yang berbuat jahat, saudara-saudara yang kita yang sesat, supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Allah sesuai dengan firman Allah. Tetaplah tinggal dalam Yesus Kristus. Ketika engkau tinggal dalam Yesus Kristus, kata firman Allah yang seperti yang kita baca, apapun yang kau minta, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab, selama itu selaras dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Bukan apa yang engkau mau, tapi apa yang engkau butuhkan. Kalau engkau membutuhkan, seperti ini agak sedikit panjang, ketika anak saya mau drop out dari kuliahnya, ya, saya sebagai orang tua tentu akan menjadi perih kalau dia tidak bisa menyelesaikan studinya. Tetapi kemudian saya berkata kepada dia datang kepada saya, selama kami tetap tinggal bersama, tapi anak saya tidak mau minta berdoa, ya silakan saja, mengandalkan dirinya sendiri. Ya, tetapi ketika dia datang kepada bapaknya mengatakan minta dibantu doa, saya yakin mujizat selalu terjadi apabila ada bahan. Dan anak saya bilang, kau percaya mujizat? Enggak, percaya Pak. Bagaimana kau percaya? Yesus ahli dalam membuat mujizat, tetapi Yesus ahli juga menutup segala keangkuhan kita, kesombongan kita. Intelektual penting di hadapan Allah, tapi kalau kita mengandalkan intelektual, kita tidak melekat pada Tuhan, kita dibuang. Dan itulah sebabnya saya mengatakan, mari kita tetap tinggal dalam Yesus, dalam segala keberadaan kita. Ketika kita tinggal dalam Yesus, Allah tidak melihat dosa-dosa kita, karena kita selalu dibasuh oleh darah anak domba. Itu yang dilihat Bapa, karena kasih Bapa mengalir dalam kehidupan setiap kita yang percaya, yang tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, di dalam Allah, dalam Roh Kudus. Mari kita tinggal selama-lamanya sampai di bumi ini, tinggal bersama dengan Dia. Nanti di surga sana kita tinggal bersama dengan Dia. Puji Tuhan, haleluya, mantap. Jadi semangat saya kalau tinggal di sini bersama dengan Tuhan, di sana juga bersama dengan Tuhan, luar biasa. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami mau tinggal selama-lamanya, baik di bumi ini maupun di surga yang akan datang, bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Dalam nama haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur. Kalau Anda tidak bisa tidur, ingat, Tuhan itu memberi karunia tidur bagi kita. Jadi jangan pakai obat penenang, minta berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, wah itu aja, Tuhan saya mau tidur. Tapi saya nggak bisa tidur. Dan pada akhirnya
kita tertidur dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.